si Miss Brown yang lihat terus nge-recall, oh gue dulu ketemu Paddington kayak gini gitu. Wah gila itu. Selamat malam semuanya, hari ini kita akan bahas film Paddington in Peru. Gokil, ini salah satu ketiga. Ini bisa gue bilang comfort movie banget. Lu nonton ini tuh kayak mau lu tonton berkali-kali tetap seru gitu. Bener-bener drama keluarga yang menyentuh banget sih. Tapi lu nonton yang sebelum-sebelumnya? Gue nonton 1-2. Kalau misalkan nggak nonton 1-2 bisa nggak kira-kira? Bisa. Karena gue belum nonton. Lu nggak nonton 1-2 tuh bisa. Karena kan balik lagi ini suatu perjalanan si Paddington ini ya. Paling kalau nonton yang ketiga ya lu tiba-tiba udah melihat si beruang ini udah manusia udah ini aja gitu udah. Petualangan dia di Peru, di hutan Amazon or something lah, hutan yang gila banget dan itu lebih seru banget gitu. Coba menurut gue sih saranin lu nonton 1-2-nya dulu. Karena ketika lu nonton 1-2, emosinya tuh akan lebih tumbuh gitu. Kalau lu nonton yang pertama itu kan mungkin kita flashback sedikit gitu ya. Lu nonton yang pertama itu kan cerita tentang beruang yang ya udah tiba-tiba dititipin untuk ke London gitu lah. Terus dikasih name tag kayak tolong jaga beruang ini gitu. Dia di situ di stasiun Paddington gitu. Nggak ada yang mau nolongin dia sampai ada satu keluarga Brown namanya, istrinya. Dia tuh perempuannya gitu, ibunya gitu. Terus dia bilang kayak oh gue akhirnya mau nih jaga beruang ini dan dikasih nama Paddington gitu. Paddington karena dia lagi ada stasiun London Paddington gitu ditemuinnya gitu. Gue nggak kebayang kalau dia ditemuin di stasiun Jakarta, Tanah Abang, Pondok Ranji gitu kan. Namanya unik-unik gitu. Akhirnya dijaga lah dari keluarganya tuh yang benci banget sama Paddington, khususnya si bapaknya, sampai akhirnya sesayang itu sama Paddington gitu. Jadi Paddington udah menjadi bagian di keluarganya gitu. Berarti yang ketiga story-nya apakah misalkan ngelanjutin dari yang 1 ke 2 atau Lanjutin. Makanya menurut gue memang lebih baiknya lu nonton yang pertama yang kedua dulu gitu. Karena kalau yang pertama fokusnya gimana Paddington diterima di keluarganya, yang kedua fokusnya gimana Paddington diterima di warga London. Yang ketiga gue juga bingung tuh, ini cerita bakal tentang apa. Ternyata yang ketiga adalah dia balik ke Peru gitu ya, mencari bibi Lucy yang sedang diculik gitu. Jadi kayak di kota yang ketiga tuh udah di hutan gitu, yang kayak anjir keren nih gitu. Dia di sana bertemu dengan balik lagi sama keluarganya Paddington gitu. Jadi kayak wah anjir dia sedih banget gitu. Sedihnya tuh emosional tuh lebih dapat di yang ketiga karena gue nonton 1-2-nya. Berpisah nggak? Wih, jangan dong. Takut berpisah anjir kan. Jangan dia kan pulang kampung kan. Iya, jadi pulang kampung gitu. Tapi aslinya. Gila sih menurut gue di sini meaning sebuah keluarga tuh di highlight banget gitu. Kayak family comforts banget lah. Gitu kayak semua tuh tentang keluarga gitu. Dan ada satu menurut gue ini pinter banget dari sutradaranya, Paul King ya kalau nggak salah sutradaranya deh, gue lupa. Dia tuh bilang di satu momen, jadi tuh peran ibunya tuh diganti. 1-2 karakternya tuh yang meranin, gue lupa namanya siapa. Cuma yang ketiga tuh diganti, tapi gue baca alasannya karena memang yang pemeran sebelumnya kayak emang udah waktunya gue nggak ngelanjutin franchise-nya aja gitu lah. Gue nggak tahu alasan itu dibalik itu apa, tapi diganti. Dan ada satu momen dia bilang gila dulu sofa ini kecil dan muat untuk satu keluarga gue termasuk Paddington gitu. Karena sekarang anaknya udah tumbuh dewasa ya. Yang satu udah mau kuliah, yang satu udah mau udah gede banget. Sedangkan di yang pertama tuh mereka masih kecil-kecil gitu, yang bener-bener family film banget gitu. Dan di situ dia bingung kayak iya ya sekarang kayaknya sofa ini udah nggak muat deh. Terus di recall di momen action terus gitu, ada momen yang kayak lu duduk di satu sofa satu keluarga gitu dengan kejadian yang nggak ketebak gitu, yang kayak wah anjir bagus. Momen-momen kayak gitu sih menurut gue yang akhirnya ngebuat lu recall ke yang pertama, apalagi dikasih scene flashbacknya gitu. Sedih banget sih terakhirnya tuh kayak anjing gila, hampir meneteskan air mata gue. Kebayang sih maksudnya arahnya mau dibawa kemana gitu, apalagi dengan dia pulang kampung segala. Iya. Tapi dari yang ketiga ini bakal ada lanjutannya apa? Wah, kemungkinan gue sih berharap jujur ya, gue berharap nih akan ada lanjutannya terus aja lah. Menurut gue karena Paddington itu kan suatu bedtime storiesnya orang London ya. Kayak udah terkenal dan ada banyak banget bukunya, setahu gue udah banyak banget. Sampai kemarin gue waktu screening diundang kayak orang-orang luar gitu, dia ngomong nih di London tuh terkenal banget. Dari kecil gue diceritain tentang Paddington gitu. Paddington. Jadi kayak bener-bener se-ikonik itu karakternya. Dan menurut gue ini sayang kalau seandainya cuma berakhir di yang ketiga. Jadi kayak lu emang bener-bener 1-2
3 tuh menurut gue udah jadi close-nya Paddington. Tapi kalau mau dijadiin keempat, ya udah buat seru-seruan aja. Petualangan dia di London ngapain kayak konflik-konflik apa kayak udah. Menurut gue itu sangat-sangat Iya sih. diterima aja gitu. Tapi kalau karakter Paddington sendiri kayak gimana sih, maksudnya kan kalau misalkan lo mau melebarkan franchise-nya tuh karakternya harus punya satu khas tertentu kayak Tintin misalkan. Iya. Dia kan detektif jadi bisa banyak kasus gitu, jadi banyak adventure. Kalau Paddington kira-kira bisa dieksplor dari mana buat explore ke adventure yang banyak gitu. Nah itu dia, Paddington itu beda kayak Tintin yang kayak semua adventure itu berdasarkan ketidaksengajaan suatu problem yang tiba-tiba muncul gitu. Karena Paddington ini menurut gue menggambarkan sebuah karakter untuk mengajarkan anak-anak kecil yang nonton gitu. Kayak dia tuh diajarin Bibi Lucy beruang yang ininya dia, bibinya, jujur. Kalau lu jujur, apapun itu kebaikan baik sama orang dan lain sebagainya, jangan ngambil punya orang lain kayak gitu-gitu, ntar kebaikan akan datang lagi ke lu gitu. Jadi Paddington tuh beruang yang jujur, tapi ada aja yang musuhin iri sama dia, tapi dia berhasil selamat, berhasil survive karena kejujurannya dia gitu loh. Yeah. Kayak luck tuh ada di pihak dia gitu. Dan dia tuh nggak pernah tertekan yang sampai wah gue harus gimana, nggak. Kayak oh kayaknya gue harus kesini deh. Kayak tingkah lucunya dia karena ngebawa tawa yang ngebuat suatu konflik menjadi sebuah hal yang berwarna gitu. Yeah. Di yang ketiga ini lu bener-bener susah banget dan gak dikasih celah untuk lu tidur ataupun lu bosen sih. Menurut gue di situ yang bikin menariknya Paddington in Peru ini sih. Beda dari yang pertama di London, kedua di London, yang ketiga sekarang balik ke Peru. Beda banget sih. Keluarga Brown khususnya ya, keluarganya itu yang menurut gue jadi beradaptasi dengan dunianya Paddington. Ditambah ada satu karakter yang menurut gue lucu banget, yaitu Biarawati. Lucu banget dah kalau Biarawati tiba-tiba menjadi peran antagonis yang kita curigain. Wah lucu banget itu sumpah. Itu lucu banget dah. Kayak naik pesawat gini, kayak ini pesawat ini udah tua banget, dikasih paus gitu kan. Gimana nih Kak, udah bunyi sesuatu dan sebagainya. Ini sebelum terbang udah ngecek belum semua barang-barangnya nih aman untuk terbangin. Tapi ini udah diberkatin sama paus gitu. Kayak aja lucu banget, dialog-dialognya tuh menurut gua fresh banget gitu loh menurut gua. Berarti sebenarnya karakternya nggak punya skill kayak tertentu gitu ya, kayak misalkan jago apa, cuma pure aja ya. Yeah. Karakternya pure baik aja. Yeah. Dia suka makan, maksudnya suka makan apa? Sandwich selai jeruk gitu loh. Jadi itu yang jadi ikoniknya dia. Taruh di atas kepalanya kan. Berarti bisa sih gue bisa melihat kayak Paddington in Bali. Iya, bisa menurut gua. Indonesia, bro. Menurut gua kalau yang di explore yang keempat tuh kayak misalkan Bibi Lucy udah tua banget, mungkin nanti ada kematiannya Bibi Lucy gitu atau gimana yang ngebuat lebih emosional lagi. Karena menurut gua film ini film yang lu tuh tumbuh bareng dia gitu loh. Jadi kayak apa film Doraemon deh. Doraemon ketika kita nontonin dia di TV, ketika film Stand By Me pertama keluar tuh banyak banget orang nangis di bioskop perpisahan antara Nobita dan Doraemon gitu. Yeah. Jadi kayak gitu. Nah ini balik lagi ke Paddington, mungkin gua baru kenal Paddington ketika difilmkan. Tapi mungkin untuk banyak orang yang udah kenal Paddington, khususnya orang-orang Eropa, itu jauh lebih emosional. Tapi menurut gua film ini berhasil memberikan emosi itu gitu loh. Cuma dari 3 film, 2014, 2017 sama ini. Ketika lu nonton Christopher Robinnya yang si apa namanya, yang main jadi Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, itu sedih banget. Kayak apa ya, Paddington tuh mengajarkan lu kayak lu tuh udah grow up, tapi gue tuh teman masa kecil lu gitu. Yeah. Paddington wah gila sih. Menurut gue menjadi salah satu film yang oke banget gitu. Ada Antonio Banderas juga kan di sini kan sebagai karakter antagonisnya juga. Okay. Seru menurut gue. Film keluarga banget. Dari 1, 2, 3 favorit lo yang mana? Gue tuh pertama sih. Pertama ya? Pertama kan karena benar-benar mengenalkan dunianya, mengenalkan Paddingtonnya, mengenalkan keluarganya. Tapi kalau emosian yang ketiga. Gila dah, emang kalau lu udah punya 2 film kuat, lu buat yang ketiga terus lu flashback kayak Guardian of Galaxy gitu. Udah pasti nangis, Sis. Iya, apalagi dia keduanya bagus kan. Diri di kereta, diri di stasiun. Si Paddington kan tulis di sini kan dikasih name tag, tolong jaga beruang ini ya. Ini gini terus di luar hujan, dia nggak ada punya teman, nggak ada yang mau ngasuh dia cuma duduk gitu. Sampai ada Mr. Brown datang, dia baca, oh ya lu ikut gua, dia terima kasih banget. Dia nggak sedih, ekspresinya tuh nggak sedih, cuma senang tapi nggak ada yang memperdulikan dia. Itu yang di pertama suatu scene yang biasa aja gitu loh. Di yang ketiga pas dia ketemu keluarganya, si Miss Brown yang lihat terus nge-recall, oh gue dulu ketemu Paddington kayak gini gitu. Wah gila itu.
Mantap ya. Itu gila banget itu. Terus Paddingtonnya kayak dia ngeliat Paddingtonnya happy sama keluarganya, terus Paddingtonnya nyamperin dia tuh kayak dia mencoba mengikhlaskan, tapi wah gila gokil lah. Semua itu berkecamuk banget tuh menurut gue di situ. Keren nih menurut gue. Menurut gue wajib nonton 1 2 dulu deh, biar lu pas nonton di ketiganya ger banget gitu. Iya, udah masuk wishlist gue sebenarnya udah lama, cuma masih belum sempat. Ya nantilah nonton Paddington 1 2 langsung gas yang ketiga. Menurut gue Paddington Imperio di bioskop sedang tayang saat ini. Buat kalian yang udah nonton, apalagi kalian yang ngikutin, kira-kira gimana, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, sama komen, dan share juga ke teman kalian kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka langsung aja, nggak apa-apa, beda opini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.